Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tari Triana Fitri dari Universitas Negeri Padang akan menjelaskan tentang menerapkan pembelajaran berbasis TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. TIK dalam pendidikan berfungsi sebagai sarana yang dapat dipergunakan untuk menyajikan dan mengkomunikasikan semua informasi dalam bidang yang terkait dengan pendidikan. TIK dalam pendidikan terbagi atas 3, yaitu yang pertama e-learning, kedua Edmodo, dan ketiga modul. Pertama kita lihat yaitu e-learning. Pengertian e-learning, menurut Michael tahun 2013, e-learning adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Karakteristik e-learning menurut Rosenberg 2001. Yang pertama yaitu memanfaatkan jasa teknologi elektronik. Kedua, memanfaatkan keuntungan komputer. Ketiga, menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri dan disimpan di komputer, sehingga dapat diakses oleh pengajar dan peserta didik kapanpun dan dimanapun. Dan yang keempat, memanfaatkan jadwal pembelajaran kurikulum, hasil kemajuan belajar, dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat setiap saat. Selanjutnya kita lihat yaitu manfaat e-learning. Manfaat e-learning terdiri atas 3. Yang pertama, fleksibel dalam memilih waktu dan tempat untuk mengakses perjalanan. Kedua, belajar mandiri. E-learning memberikan kesempatan bagi pembelajaran secara mandiri memegang kendali atas keberhasilan belajar. Dan yang ketiga, efisiensi biaya. E-learning memberi efisiensi biaya bagi administrasi penyelenggara, penyediaan sarana, dan fasilitas fisik untuk belajar. Kelebihan dan kekurangan e-learning. Yang pertama kita lihat yaitu kelebihan. Yang pertama, e-learning lebih efektif dalam biaya. Kedua, lebih ringkas, tidak banyak formalitas kelas, langsung pada pokok bahasan mata pelajaran. Ketiga, lebih mudah dimengerti, dan yang keempat tersedia 24 jam per hari. Selanjutnya yaitu kekurangan dari e-learning. Yang pertama, kurangnya interaksi antar pelajar. Kedua, proses belajar mengajar cenderung ke arah pelatihan dari pendidikan. Ketiga, berkurangnya peran pengajar. Dan yang keempat, peserta didik bisa frustasi. Yang kedua yaitu kita lihat Edmodo. Pengertian Edmodo adalah jejaring khusus bagi guru dan siswa untuk berbagi ide, berkas, peristiwa, dan tugas. Edmodo adalah salah satu media yang dapat membuktikan perkembangan internet dunia pendidikan dalam proses belajar. Fungsi dari Edmodo ialah Edmodo berfungsi sebagai platform penugasan dan interaksi antar guru dan siswa, sehingga Edmodo memungkinkan untuk diterapkan sebagai penunjang pembelajaran. Kelebihan dan kekurangan Edmodo. Yang pertama, dilihat dari kelebihan. Mudah digunakan. Kedua, Edmodo memiliki fitur closed group collaboration, hanya yang memiliki kode bisa mengikuti kelas. Ketiga, free access online, bisa digunakan pada perangkat smartphone. Keempat, dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Kelima, dapat diaplikasikan dalam satu kelas, satu sekolah. Dan yang terakhir, Edmodo mendukung model team teaching, co-teacher, dan collaboration.
Dilihat dari kekurangan Edmodo, yang pertama, dalam mengakses dibutuhkan sambungan internet. Kedua, password akun siswa bisa disalahgunakan oleh guru karena guru mengatur semua setting akun klien. Ketiga, tidak bisa berhubungan dengan klien tanpa ID grup. Keempat, tidak bisa membuat status dengan menambahkan gambar. Kelima, tidak adanya foto album. Keenam, tidak adanya fasilitas chat, dan yang terakhir, akses siswa dibatasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu kita lihat modul. Pengertian dari modul. Modul adalah singkatan dari Modular Object Oriented Dynamic E-Learning Environment. Merupakan sebuah perangkat lunak yang diciptakan untuk media pembelajaran berbasis web gratis dengan menggunakan prinsip sosial konstruksionis pedagogi. Modul merupakan aplikasi berbasis web yang memberikan layanan pembelajaran online. Terdapat pengguna, guru, dan murid. Murid didaftarkan oleh guru. Kelebihan dan kekurangan dari modul, yaitu yang pertama kita lihat kelebihan. Yang pertama, fitur modul terbilang lengkap. Kedua, pengguna bebas melakukan kustomisasi atau memodifikasi. Ketiga, sistem pembelajaran bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Keempat, sistem jaringan dan keamanan bisa disetting sendiri. Kelima, ruang akses dibatasi. Keenam, memudahkan pendidik dan peserta didik dalam memberikan tugas. Selanjutnya dilihat dari kekurangan modul. Yang pertama yaitu, untuk sebagian orang membutuhkan pemahaman yang lebih tentang sistem yang ada dan cara menggunakan modul. Kedua, perlunya ahli IT bertugas sebagai administrator untuk membangun sistem e-learning yang kompleks. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.